Kelompok Usaha Garam Rakyat Kristal Laut Nusantara mempersembahkan tambak garam modern melalui konsep inovasi. Di lokasi ini kami bikin percontohan untuk membantu Indonesia swasembada garam. Kita butuh bantuan dari teman-teman semua departemen termasuk dari PU untuk pengaturan irigasinya sehingga antara air laut yang masuk sama air hujan yang turun harus terpisah. Luas area tambak garam di daerah Cirebon bergabung dengan Selatan Indramayu kurang lebih 900 hektar dan perlu fasilitas jalan karena biaya angkut panen garamnya naik setiap tahun dan ini kan menjadi biaya ekonomis tinggi. Jika fasilitas penataan jalannya untuk panennya baik dan mudah, tentu akan membantu ekonomi semakin murah. Demikianlah swasembada garam membantu dari Cirebon ke dunia. Teknologi inovasi yang digunakan tidak meninggalkan kearifan lokal, yaitu menggunakan rangka bambu dengan perlakuan yang tepat sehingga tahan, serta menggunakan teknologi plastik geoisolator Bolides sebagai alas penampungan air laut dan meja kristalisasi garam. Penataan dan pengolahan lahan tambak di awal menjadi kunci utama dalam proses manajemen pengelolaan tata air laut dalam produksi garam. Dengan tunnel, produksi garam dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa mengenal musim penghujan maupun musim kemarau. Air laut yang ditampung dalam kolam dialirkan dengan menggunakan pompa kincir angin
ke dalam tunnel secara bertahap. Proses bertahap yang dilakukan bertujuan agar terjadinya pengendapan sedimen antara lain lumut atau kotoran, CaCO3, CaSO4, MgSO4, Fe yang tertahan pada tunnel tersebut, hingga akan menghasilkan air yang mengandung NaCl. Setelah melalui beberapa tahapan pengendapan sedimen, diawali dari tunnel 1 sampai dengan tunnel 7, maka kotoran akan semakin sedikit dan air menjadi semakin bersih. Dengan monitoring dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat, akan mempengaruhi kualitas atau mutu garam yang dihasilkan. Air dengan kadar 24 sampai dengan 25 derajat BE akan dialirkan ke dalam meja kristalisasi hingga menjadi butiran kristal garam dengan kadar 29 derajat BE. Baru dilakukan proses panen yang selanjutnya akan dilakukan penirisan yang bertujuan agar terdapat kadar air yang maksimal. Selamat datang sekali lagi, Pak. Kita langsung ke dalam. Kameramen mau mundur, silakan. Betul. Kita nanti ada 1-2 patahan. Hari ini Bapak sekalian kita ingin meninjau ladang garam yang sedikit berbeda dari garam yang selalu kita bayangkan selama ini. Kabupaten Cirebon merupakan wilayah pesisir dengan panjang pantai 77,79 km yang memiliki 8 kecamatan pantai dan mempunyai potensi luas area tambak 8.280 hektar. Apalagi dengan izin masuk ke tanah 1, 2, 3. Ini yang tanpa produksi air minum, Pak. Kalau yang produksi air minum, dari sini kita masukkan ke prisma sebelah kanan, Pak. Nanti kita akan jalan ke prisma dulu untuk melihat air laut diuapkan dengan teknik sinar matahari. Ya, karena memang asin. Nah, kapurnya tinggi, Pak. Ya, ini kadar kapur tinggi. Kalau garam yang putihnya nggak bening, hitam, itu kapur tinggi. Kalau dijadikan garam konsumsi, di tubuh kita jadi tidak sehat, karena mengandung kapur tinggi. Target kita itu 280 ton per tahun per hektar sampai 350 kalau air BE3-nya kita dapat terus menerus. Saat itu kita tidak bisa dapat 350, di musim hujan air BE3-nya bisa. Kita ambil dari air laut semuanya nol. Berapa kilometer dari sini, dari pantai ke pengambilannya? Kita mau targetnya 1,5 kilo. Ya, soalnya menurut Ibu ahli garam ini semakin jauh dia ke sana semakin bagus itu. Betul, tapi semakin dalam. Iya. Ya. Makanya Gitu. kalau begitu sih Pak, beliau pasti. Jadi kalau di pagi hari embun ini timbul, Pak, semakin banyak. Karena siang hari suhu di dalam dan di luar sudah mendekati. Sekarang ini mungkin selisihnya di bawah 10 derajat antara dalam sama luar, sehingga penggunanya berkurang. Pas terjadi perubahan pagi dan malam hari, udara dalam lebih panas daripada luar, ya minimal 18, Pak.
Jadi kalau kita ambil 20, pengembunan itu banyak, turun masuk ke lidah ini masuk ke pipa. Mulai dikolek, di dalam bawah ini turun, masuk ke tangki sana. Ada pipa dikubur di bawah, pipanya. Nah, tangkinya itu ada besi. Dan situ dengan solar panel, karena lebih rendah, disedot airnya, dinaikin ke atas. Udah siap untuk diminum. Seperti yang kita lihat ini panen sepanjang tahun. Jadi dia tidak terpengaruh kena hujan atau tidak. Air hujan dan air lautnya bisa dipisah. Ya, jadi kemudian tadi produk-produk selain garamnya lagi itu harganya jauh lebih tinggi. Itu kami tadi ajak para Pemda untuk nanti bisa membuat BUMD yang mengembangkan, ada garam untuk spa, ada garam untuk souvenir, ada garam untuk kesehatan.